Di sudut kota yang bising, di antara deru kendaraan dan teriakan pasar malam, berdiri sosok lelaki dengan tatapan dingin. Orang-orang menyebutnya Bara, seorang preman yang namanya bergema di setiap lorong. Bajunya lusuh, lengannya penuh tato, namun sorot matanya lebih tajam daripada pisau yang ia sembunyikan di balik sabuknya. Orang-orang menyingkir ketika ia lewat, seolah udara menjadi beku di sekitarnya. Namun di balik sorot mata baja itu, ada jiwa yang rapuh. Bara sering duduk sendirian di atas atap bangunan reyot, memandangi langit malam. Bukan karena ia mencari keindahan, melainkan karena di sana ia bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Luka lama terus menggerogoti hatinya, luka yang tak pernah benar-benar sembuh meski ia balut dengan kekerasan. Kehidupannya bagai arus deras yang tak pernah memberi kesempatan untuk bernapas. Ia tumbuh dari jalanan, dari amarah, dari pengkhianatan. Semua yang ia cintai telah direnggut darinya, meninggalkan bara dendam yang terus menyala dalam dadanya. Setiap pukulan yang ia lontarkan, setiap orang yang ia tundukkan, hanyalah cara untuk menutupi kehancuran dalam hatinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Bara berjalan sendirian di lorong gelap, rokok di tangannya hampir padam terkena air. Kilatan petir menyinari wajahnya yang keras, dan di detik itu ia teringat pada masa kecilnya. Wajah seorang ibu yang menangis, suara seorang ayah yang pergi, dan tangisannya sendiri yang terkubur oleh teriakan malam. Ia menggertakkan gigi, menepis bayangan itu, lalu menendang kaleng berkarat hingga bergema di jalanan. Bara bukanlah preman yang haus uang semata, ia berbeda. Ia menolak menjadi kaki tangan siapapun. Ia memilih berdiri sendiri. Itu sebabnya ia dijuluki preman berhati baja, karena ia tak pernah tunduk, tak pernah menyerah. Namun mereka tidak tahu, baja itu berkarat dari dalam, terkikis oleh kesedihan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Orang-orang yang melihatnya hanya tahu satu hal, ia adalah ancaman. Tapi mereka tak pernah tahu bagaimana Bara sering merasakan mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang rumah yang terbakar dan tangisan yang tak pernah berhenti. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, menyalakan rokok, lalu menatap kosong ke dinding yang penuh coretan tangannya sendiri. Di dunia luar, Bara adalah penguasa jalanan. Tapi di dalam dirinya, ia hanyalah seorang lelaki yang tersesat. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus hidup dengan cara ini? Sampai kapan harus mengeraskan hati? Padahal jiwanya terus meronta ingin bebas. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, jawabannya selalu sama, ia tidak tahu. Malam itu, di bawah hujan yang semakin deras, Bara bersandar pada dinding basah. Tatapannya kosong, tapi genggaman tangannya kuat. Ia tahu, dunia melihatnya sebagai monster, tapi hanya ia yang tahu, bahwa di balik monster itu ada seorang manusia yang hatinya sudah lama hancur berkeping-keping. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di setiap sudut jalanan. Bara masih berjalan seorang diri. Rokoknya kini tinggal puntung. Bibirnya menggenggam getir seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Sebuah suara yang tak asing tiba-tiba menyelinap dari lorong yang sunyi. Suara tawa yang sudah lama ia kenal. Suara yang dulu menjadi mimpi buruknya. Bara berhenti. Tubuhnya menegang. Dan untuk sesaat napasnya tercekat. Dari kegelapan, muncul tiga lelaki yang pernah mengubah hidupnya. Mereka bukan sekadar musuh. Mereka adalah bayangan dari masa lalu, orang-orang yang dulu membakar rumahnya, merampas keluarganya, dan meninggalkan ia kecil dalam keputusasaan. Wajah mereka kini menua, tapi tawa sinis itu masih sama. Bara merasakan darahnya berdesir, matanya menyala penuh amarah. Luka lama yang sudah lama terkubur, kini mulai berdarah kembali. Lihat siapa yang kita temui, ucap salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Anak kecil yang dulu menangis minta tolong di malam kebakaran, ternyata masih hidup. Kata-kata itu menamparkan Bara lebih keras daripada pukulan manapun. Tangannya mengepal, dan untuk sesaat, ia merasa kembali menjadi bocah kecil yang terjebak dalam api dan tangisan. Bara melangkah maju, bayangan tubuhnya menjulang di bawah lampu jalan yang redup. Suaranya berat, namun terdengar bergetar oleh emosi yang berusaha ia tahan. Aku sudah lama menunggumu, katanya. Bukan sekadar ancaman,
melainkan jeritan hati yang menuntut keadilan. Sekujur tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena dendam yang membuncah. Namun, musuh-musuh itu hanya tertawa, menantangnya seolah luka lama itu bukan apa-apa. Bara tahu, inilah saat yang akan menentukan, apakah ia hanya akan terus hidup sebagai preman yang menutupi masa lalunya dengan kekerasan, atau ia akan menyingkap semua luka itu dengan darah. Bayangan malam semakin pekat. Bara menutup matanya sejenak, teringat wajah ibunya, sosok lembut yang ia lihat terakhir kali sebelum terperangkap api. Hatinya terbelah dua, antara kerinduan dan kebencian. Air hujan yang masih menetes dari atap menimpa wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak sengaja jatuh. Ia benci terlihat rapuh, tapi luka itu terlalu dalam untuk ia sembunyikan. Dengan langkah mantap, Bara melepaskan jaket lusuhnya, meletakkannya di tanah. Otot-ototnya menegang, setiap urat nadi terlihat jelas. Kalian akan merasakan apa yang dulu kalian lakukan padaku, gumamnya lirih, namun penuh bara dendam. Malam itu, jalanan menjadi saksi dari pertempuran batin dan fisik yang tak bisa dihindari. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bara tidak lagi hanya menjadi preman jalanan. Ia menjadi anak kecil yang tumbuh dengan luka, kini berdiri menuntut balas pada setan-setan masa lalunya. Benturan keras meledak di lorong itu. Tinju bara menghantam wajah musuh lamanya. Darah memercik, namun hatinya masih terasa kosong. Pertarungan yang ia kira bisa menghapus dendam, ternyata justru semakin membuka luka. Setiap pukulan hanya membuatnya semakin sadar bahwa amarah tak pernah cukup untuk membayar masa lalu yang hilang. Setelah beberapa lama, tubuh-tubuh itu tergeletak di tanah, merintih dalam rasa sakit. Bara berdiri di tengah mereka, dadanya naik turun, napasnya memburu. Namun tatapannya hampa. Malam yang sunyi kini dipenuhi suara hujan yang kembali turun, menutupi jeritan para lelaki yang dipukulnya hingga nyaris tak berdaya. Bara menatap tangannya yang berlumuran darah, lalu menggertakkan gigi. "Kenapa, aku masih merasa kosong?" bisiknya. Di saat itulah, suara lembut memecah keheningan. "Darah tak akan pernah menyembuhkan hatimu." Bara menoleh cepat, matanya menyipit, siap menyerang siapapun yang berani mendekat. Namun yang ia lihat hanyalah seorang wanita sederhana berdiri di ujung lorong. Rambutnya basah terkena hujan, pakaiannya sederhana, namun tatapan matanya penuh keberanian. Wanita itu tidak tampak takut meski melihat tubuh-tubuh babak belur di sekitar Bara. Justru ia berjalan mendekat dengan tenang, seolah hujan menjadi pelindungnya. "Aku melihatmu dari jauh," katanya lirih. "Kau bukan monster seperti yang orang-orang bilang. Kau hanya seseorang yang terluka." Kalimat itu menusuk Bara lebih dalam daripada pisau. Bara terdiam. Untuk pertama kalinya lidahnya keluh. Selama ini ia terbiasa menelan hinaan dan ejekan dengan tawa sinis. Namun ucapan sederhana wanita itu membuatnya goyah. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata wanita itu. Sesuatu yang tak pernah ia lihat sejak lama. Rasa iba, tapi tanpa merendahkan. Ia mencoba menutup diri. "Jangan ikut campur urusanku," ucapnya dingin. Suaranya bergetar. Namun wanita itu tetap berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang tak mau berpaling. "Kalau kau terus hidup dengan dendam, kau akan mati sebelum menemukan dirimu sendiri," katanya lagi. Suaranya tegas meski lirih. Dalam keheningan hujan, kata-kata itu menggema di kepala Bara. Ia benci mengakuinya, tapi hatinya bergetar. Ia tidak tahu siapa wanita itu, atau kenapa ia peduli. Tapi malam itu, Bara sadar bahwa takdir baru sedang mengetuk pintunya. Takdir yang entah akan menyelamatkannya, atau menenggelamkannya lebih dalam. Bara menatap wanita itu sekali lagi, lalu berpaling, melangkah pergi dalam diam. Namun hatinya tahu, pertemuan singkat itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Malam itu Bara tidak bisa tidur. Di kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, ia duduk di lantai dengan rokok yang tak pernah benar-benar habis terbakar. Wajah wanita yang ia temui di lorong terus menghantui pikirannya. Tatapan itu, suara itu, kalimat sederhana yang menusuk hatinya, semuanya membuat dadanya sesak. Bara merasa seolah ada dua Bara di dalam dirinya, satu yang masih dipenuhi dendam,
dan satu lagi yang diam-diam ingin percaya pada harapan. Ia menatap dinding kusam penuh coretan tangannya sendiri. Coretan amarah, kata-kata kotor, simbol kebencian, semua menjadi saksi hidupnya selama ini. Tapi malam itu, dinding itu justru tampak kosong. Bara bertanya dalam hati, apakah selama ini ia benar-benar hidup, ataukah hanya berlari dalam lingkaran dendam yang tak pernah berujung. Keesokan harinya, ia kembali ke jalanan. Kota masih sama, keras dan penuh hiruk-pikuk. Orang-orang tetap menyingkir ketika ia lewat, tetap menyebutnya preman baja. Namun kini, di balik tatapan tajamnya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ia menanggung dua beban, amarah masa lalu dan bisikan samar tentang kemungkinan perubahan. Di sebuah warung kecil di tepi jalan, Bara kembali bertemu wanita itu. Ia duduk di bangku kayu, menyajikan teh hangat kepada pembeli dengan senyum sederhana. Bara berdiri di depan warung itu, ragu apakah harus mendekat atau pergi. Namun wanita itu menoleh, dan senyumnya membuat Bara tak kuasa berpaling. "Kau lapar?" tanyanya, seolah mereka sudah lama kenal. Tanpa kata, Bara duduk. Wanita itu menyajikan sepiring nasi sederhana. Bara menatap makanan itu lama, lalu berkata pelan, "Kenapa kau melakukan ini? Kau tahu siapa aku?" Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Aku tahu siapa dirimu, tapi aku juga tahu, siapapun masih bisa memilih jalan yang berbeda." Kalimat itu membuat dada Bara bergetar lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bara makan tanpa perasaan dikejar dendam. Sendok yang masuk ke mulutnya terasa aneh. Bukan karena rasa makanan, tapi karena kehangatan yang menyertainya. Ia merasa seolah kembali menjadi anak kecil yang dulu pernah duduk di meja makan bersama ibunya, sebuah kenangan yang hampir ia lupakan. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di kejauhan, beberapa wajah yang dikenalnya tengah mengawasi. Musuh-musuh lamanya belum menyerah, dan mereka tahu kelemahan baru Bara, wanita itu. Bara menyadari bahaya, dan amarahnya kembali bangkit. Harapan dan dendam kini benar-benar beradu dalam dadanya, menuntut ia memilih jalan yang akan ia tapaki. Bara mengepalkan tangan di bawah meja. Ia menatap wanita itu sekali lagi, lalu berkata dalam hati, "Jika aku ingin berubah, aku harus melawan lebih dari sekadar musuh, aku harus melawan diriku sendiri." Senja mulai turun. Jalanan kota diselimuti warna merah temaram. Bara duduk di depan warung kecil itu, merokok sambil menatap kosong ke arah horizon. Ia tahu, sejak ia mendekat pada wanita itu, mata-mata lama mulai bangkit dari kegelapan. Dan benar saja, malam itu, badai datang tanpa ampun. Beberapa lelaki bersenjata tumpul, menerobos warung dengan wajah penuh dendam. Piring berjatuhan, kursi terbalik, orang-orang berlari ketakutan. Bara berdiri seketika. Sorot matanya berubah dingin seperti baja yang ditempa api. "Kalian berani mengusik tempat ini?" Suaranya berat, bergema lebih keras daripada keributan di sekeliling. Pertarungan pun pecah. Tinju Bara menghantam satu persatu. Tubuh-tubuh berjatuhan seperti boneka patah. Namun jumlah mereka tak sedikit. Kayu, rantai, dan pisau berkilat di bawah cahaya lampu jalan yang bergetar. Bara berjuang sendirian. Tapi amarahnya membara, menguatkan setiap pukulannya. Ia bukan sekadar bertarung untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang baru, melindungi wanita itu. Wanita itu bersembunyi di balik meja, namun matanya tak bisa berpaling dari sosok Bara. Ia melihat bukan sekadar preman, melainkan seorang lelaki yang rela menantang puluhan musuh demi menjaga sepetak dunia kecil yang baru dikenalnya. Rasa takut bercampur haru membuat air matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun di tengah perkelahian itu, Bara mulai kehilangan kendali. Amarahnya membutakan. Pukulannya semakin brutal. Wajahnya diliputi darah, baik darah musuh maupun dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara wanita itu memanggil dengan keras. "Bara, hentikan. Kau bukan hanya amarah." Suara itu menembus jeritan dan dentuman, membuat Bara terhenti sesaat. Musuh-musuhnya melihat celah, menyerang dari belakang dengan besi panjang. Bara sempat roboh. Darah mengalir dari kepalanya. Dunia berputar. Namun dalam detik itu ia mendengar bisikan lirih wanita itu.
Kalau kau hanya hidup dengan dendam, kau akan hancur, tapi kalau kau bertahan untuk sesuatu yang lebih, kau bisa berubah. Kata-kata itu mengguncang seluruh dirinya. Dengan sisa tenaga, Bara bangkit. Sorot matanya masih tajam. Tapi kini ada sesuatu yang lain. Bukan hanya amarah, melainkan tekad. Ia meraih besi yang hampir menebasnya, memutarnya, dan menghantamkan pada musuh terakhir hingga roboh. Sunyi mendadak jatuh. Hanya suara napasnya yang tersengal bercampur hujan yang kembali turun. Di tengah reruntuhan warung yang berantakan, Bara berdiri dengan tubuh penuh luka. Wanita itu mendekat. Tangannya gemetar tapi tetap meraih lengan Bara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bara tidak menepis uluran tangan seseorang. Malam itu, di tengah amarah yang membara, Bara menemukan alasan pertama untuk bertahan hidup, bukan untuk dendam, melainkan untuk sesuatu yang lebih rapuh, tapi nyata. Kabar tentang perkelahian Bara di warung kecil itu menyebar cepat ke seluruh kota. Nama preman baja kembali bergema, namun kali ini dengan nada berbeda. Bukan hanya ditakuti, ia juga mulai menjadi sasaran besar. Musuh-musuh lamanya, yang dulu hanya mengintai dalam bayangan, kini bersatu. Mereka ingin menyingkirkan Bara untuk selamanya. Malam itu, Bara duduk di atap bangunan reyot, menatap cahaya kota yang berkelip seperti bintang palsu. Rokok di tangannya hampir habis, namun pikirannya jauh lebih terbakar. Ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Dan bukan hanya dirinya yang terancam, wanita itu pun kini masuk dalam lingkaran bahaya. Untuk pertama kalinya, Bara merasa takut, bukan kehilangan dirinya, tapi kehilangan sesuatu yang baru ia temukan, alasan untuk hidup. Saat ia larut dalam pikiran, suara langkah mendekat. Dari kegelapan muncullah seorang pria tua, berwajah keras, dengan bekas luka panjang di pipinya. Bara mengenalnya. Dialah pemimpin dari kelompok yang dulu membakar hidupnya, biang dari semua luka lama. Akhirnya, anak kecil itu tumbuh jadi monster, katanya dengan tawa dingin. Bara bangkit, tubuhnya menegang, namun sorot matanya berbeda dari dulu. Aku bukan anak kecil lagi, ucapnya berat. Dan aku bukan monster, aku adalah luka yang kalian ciptakan. Kata-kata itu keluar seperti dentuman, membuat udara seolah membeku. Namun di dalam hatinya, Bara sadar, ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah pertaruhan jiwa. Pertarungan pun meletus. Tubuh Bara dan pria tua itu saling menghantam dalam kegelapan. Setiap pukulan membawa kenangan lama. Bara merasakan tubuhnya babak belur. Darah menetes di wajahnya. Tapi di setiap rasa sakit, ia juga merasakan tekad yang makin menguat. Ia tidak lagi bertarung hanya untuk balas dendam, tapi untuk membebaskan dirinya dari rantai masa lalu. Di sela-sela perkelahian, pria tua itu tertawa getir. Kau pikir kau bisa lari dari darah? Kau tetap bagian dari jalan ini. Preman akan mati sebagai preman. Bara terhuyung. Tapi hatinya membantah. Ia mengingat suara wanita itu, senyum sederhana, dan harapan yang sempat menyelinap di dadanya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat kepalan tangannya, lalu berteriak, "Tidak. Aku akan mati sebagai diriku sendiri." Tinju terakhir Bara menghantam keras, membuat pria tua itu roboh. Sunyi kembali turun, hanya suara hujan yang jatuh menemani tubuh-tubuh yang terkapar. Bara berdiri terhuyung. Tubuhnya penuh luka, namun matanya kini bersinar dengan cahaya yang berbeda. Pertarungan itu bukan sekadar fisik, ia baru saja memenangkan pertarungan melawan dirinya sendiri. Namun kemenangan itu datang dengan harga. Tubuh Bara hampir rubuh, darah terus mengalir, dan pandangannya mulai mengabur. Ia tahu, hidupnya berada di ujung tanduk. Malam itu, Bara sadar bahwa setiap jiwa harus membayar harga untuk kebebasan. Dan pertanyaannya kini, apakah ia akan sanggup melangkah menuju cahaya, atau tenggelam kembali dalam kegelapan? Tubuh Bara terhuyung, darah mengalir membasahi tanah yang basah oleh hujan. Napasnya berat, matanya berkunang-kunang, seolah dunia mulai menutup tirainya. Namun di tengah kelemahan itu, terdengar suara langkah tergesa. Wanita itu datang, wajahnya pucat, matanya penuh air mata saat melihat Bara nyaris roboh. "Bara, bertahanlah," serunya dengan suara bergetar. Bara mencoba tersenyum,
meski darah mengalir di sudut bibirnya. Kau bodoh. Seharusnya kau menjauh dariku, katanya lirih. Namun wanita itu menggeleng keras, menekan luka di tubuhnya dengan kain seadanya. Aku tidak peduli siapa kau, preman atau bukan. Yang kulihat, kau manusia. Dan manusia selalu bisa diselamatkan. Kata-kata itu menyalakan bara kecil dalam dada Bara. Ia merasa ada sesuatu yang menghangatkan, meski tubuhnya kedinginan. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan masa kecilnya. Ibunya yang dulu selalu berkata bahwa cahaya bisa ditemukan bahkan di malam tergelap. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bara percaya kata-kata itu bukan hanya ilusi. Namun bahaya belum usai. Dari kejauhan, terdengar suara langkah banyak orang mendekat, sisa-sisa musuh yang datang untuk menghabisi Bara sepenuhnya. Wanita itu panik, tapi Bara menggenggam tangannya. Sorot matanya masih tajam, meski tubuhnya hampir runtuh. Pergilah, aku akan menahan mereka, ucapnya tegas. Wanita itu menolak, air matanya jatuh semakin deras. Tidak, kalau kau mati di sini, semua pengorbananmu sia-sia. Hidupmu terlalu berharga untuk hanya dihabiskan untuk balas dendam. Bara terdiam, kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada pukulan apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arti di luar amarah. Dengan tenaga terakhir, Bara berdiri. Tubuhnya bergetar. Darah menetes dari setiap luka. Namun tatapannya menyala. Ia berdiri tegak di depan wanita itu, seolah menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Kalau cahaya hanya bisa lahir dari kegelapan, gumamnya lirih, maka biarlah aku jadi kegelapan itu, agar orang lain bisa melihat cahaya. Musuh-musuh menyerbu, tapi Bara menahan mereka satu persatu. Tinju dan tendangan terakhirnya bukan lagi dipicu oleh dendam, melainkan oleh tekad untuk melindungi sesuatu yang berarti. Setiap pukulan terasa menguras sisa hidupnya, namun juga membebaskan jiwanya dari belenggu masa lalu. Dan di tengah amukan itu, Bara tersenyum samar. Bukan senyum sinis seorang preman, melainkan senyum tenang seorang manusia yang akhirnya menemukan arti hidupnya. Malam itu, di lorong gelap penuh darah, Bara bukan hanya preman baja yang ditakuti, ia adalah cahaya dalam gelap bagi seseorang yang percaya padanya. Subuh merayap perlahan, menggantikan gelap malam dengan cahaya pucat yang dingin. Lorong tempat pertarungan terjadi kini sunyi, hanya menyisakan tubuh-tubuh tergeletak dan genangan darah yang mulai bercampur dengan air hujan. Di tengahnya, Bara berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka, namun wajahnya masih tegak menantang dunia. Napasnya berat, seolah setiap helaan adalah pertarungan baru. Wanita itu berlari menghampirinya, meraih lengannya, mencoba menopang tubuh yang nyaris roboh itu. Bara, cukup. Kau sudah melawan cukup lama. Kau sudah menang. Suaranya pecah oleh tangis. Namun Bara hanya tersenyum samar. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum damai. Seolah beban puluhan tahun akhirnya terlepas. Aku bukan pahlawan, katanya lirih. Matanya menatap jauh ke langit yang mulai terang. Aku hanya seorang preman yang terlalu lama hidup dalam kegelapan. Tapi kau membuatku melihat cahaya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah wanita itu sebentar, lalu perlahan jatuh kembali. Tubuh Bara akhirnya tak sanggup lagi menahan. Ia terjatuh ke tanah. Darah mengalir membasahi bajunya. Wanita itu berteriak, mencoba menghentikan pendarahan. Tapi luka Bara terlalu dalam. Di mata Bara, dunia mulai kabur. Namun sebelum semuanya benar-benar hilang, ia sempat berbisik, "Jangan biarkan aku dikenang sebagai monster. Biarkan aku terlupakan, sebagai manusia." Suara itu lenyap bersama helaan napas terakhirnya. Wanita itu memeluk tubuhnya erat, menangis tanpa peduli pada dunia. Di sekitarnya, fajar menyinari lorong gelap itu, seolah memberi penghormatan terakhir kepada sosok yang pernah dianggap bajingan tak berguna. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kematian Bara menyebar. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai preman keras kepala yang akhirnya tumbang. Tak ada yang tahu kisah di balik matanya. Tak ada yang tahu pergulatan batinnya. Bagi kota, Bara hanyalah bayangan yang akhirnya padam. Namun bagi satu hati, ia bukan preman. Ia adalah jiwa yang hancur namun berani mencari cahaya, meski harus mengorbankan nyawanya.
Wanita itu sering kembali ke lorong tempat Bara menghembuskan napas terakhir, menyalakan lilin kecil di sana, dan berdoa dalam diam. Dan begitu saja, Bara lenyap dari ingatan banyak orang. Tak ada monumen, tak ada cerita kepahlawanan. Ia benar-benar menjadi preman yang terlupakan. Namun di tempat sunyi itu, cahaya lilin kecil selalu menyala, seperti bukti bahwa bahkan jiwa yang paling kelam pun pernah menemukan arti hidup, meski hanya sebentar.